Piala Asia makin dekat, saatnya mengobrol optimisme lagi. Timnas Indonesia yang sudah lebih dari 1,5 dekade tidak lolos. Akan tetapi di Piala Asia, barangkali lupa, Indonesia tergabung grup D. Di sana ada Jepang, Vietnam, dan Irak. Tentu itu bukanlah grup yang mudah, namun harapan harus diletupkan lagi. Toh tidak ada Libya di grup itu. Rakyat bolehlah berdoa agar timnas Indonesia melaju jauh di Piala Asia. Karena dengan begitu, rakyat bisa sedikit bahagia di tengah sumpeknya pemilihan presiden. Target dipasang, Indonesia diharapkan lolos dari fase grup, tapi melaju ke 16 besar Piala Asia. Apakah sebuah target yang realistis? Padahal, timnas Garuda rutin gagal. Jelang bergulirnya Piala Asia 2023 pada Januari 2024 nanti, pelatih timnas Indonesia Sinteyong optimistis lolos ke 16 besar. Saat sedang menemani punggawa timnas Indonesia di Turki untuk pemusatan latihan pada Desember 2023 lalu, Sinteyong menyempatkan diri untuk berbicara kepada media. Dilansir CNN Indonesia, pemilik 6 gelar K-League itu meyakini anak asuhnya lolos ke 16 besar. Ia punya keberanian mengatakan itu setelah melihat kerja keras yang ditunjukkan punggawa timnas Indonesia selama pemusatan latihan. Selama sepekan di Turki, Sinteyong menggembleng anak asuhnya dengan program fisik. Latihan dengan intensitas tinggi juga dilakukan demi menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia. Selain STY, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali juga mengatakan demikian. Katanya, target Sinteyong sangat realistis, maka dari itu federasi juga harus mendukung target tersebut. Rafael Struijk yang gembira karena memperkuat timnas Indonesia juga mengutarakan hal yang sama. Pemain berusia 20 tahun itu yakin Indonesia sanggup lolos ke fase gugur. Target memang harus besar, muluk-muluk juga tidak masalah. Namun balik lagi, lolos ke 16 besar Piala Asia nanti apakah merupakan tujuan yang realistis? Kalau melempar ingatan ke belakang, timnas Indonesia sering termarginalkan di Piala Asia. Coba bayangkan, Piala Asia ada sejak tahun 1956, tapi timnas Indonesia baru bisa berpartisipasi 40 tahun berikutnya, yakni pada tahun 1996. Malangnya lagi ketika lolos ke Piala Asia, Indonesia hanya menjadi penggembira saja. Misalnya saat pertama kali lolos tahun 1996, pada saat itu Piala Asia hanya diikuti 12 tim saja. Indonesia yang diarsiteki Dan Nurwindo lolos dan gabung grup A bersama Kuwait, Korea Selatan, dan tuan rumah Uni Emirat Arab. Pada waktu itu skuad Indonesia terbilang menjanjikan. Kurnia Sandi yang andalan di bawah Mistar ditopang pemain seperti Yeyen Tumena, Sudirman, hingga Agung Setiobudi. Di lini tengah, Supriyono dan Krisya Rangga dibantu Bima Sakti. Sang juru gedor ada Roni Wabia dan Widodo Cahyono Putro. Namun yang sering diingat dari Piala Asia 1996 hanyalah gol salto Widodo ke gawang Kuwait. Semua orang berdecak kagum pada gol Widodo, tapi tidak dengan timnas Indonesia. Gol itu terasa kehilangan maknanya karena pada akhirnya Indonesia gagal memenangkan pertandingan itu. 1 poin diraih dan itu satu-satunya poin yang diraih timnas Indonesia di Piala Asia 1996. Laga menghadapi Korea Selatan dan tuan rumah, Indonesia kembali ke cetakannya. Kalahan, Indonesia pun hanya jadi pelengkap di grup A. 4 tahun berselang, Piala Asia masih diikuti 12 tim. Indonesia bangga lolos lagi dalam 2 edisi beruntun. Masih ada muka lama yang bermain seperti Bima Sakti. Skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2000 barangkali lebih banyak dikenal ketimbang edisi sebelumnya. Siapa yang tak kenal Bambang Pamungkas? Tahun 2000 adalah tahun kedua BP bermain untuk timnas Garuda. Usianya masih seumuran Rafael Struijk kala itu. Bejo Sugiantoro, Uston Nawawi, Seto Nurdiantoro, Rocky Putirai, Kurniawan Dwi Yulianto, Aji Santoso, Ismet Sofyan, Gendut Doni hingga Hendro Kartiko memenuhi skuad timnas Indonesia. Dengan skuad yang jauh lebih matang, mestinya Indonesia bisa lebih baik di Piala Asia 2000.
tapi lebih baik bukan nama tengah timnas Indonesia. Di edisi kali ini Indonesia masih tanpa kemenangan. Parahnya tidak hanya gagal mengalahkan Cina, Kuwait dan Korea Selatan, namun Indonesia juga tidak mencetak satupun gol. Timnas Indonesia baru sanggup memetik kemenangan pertama di Piala Asia tahun 2004, edisi yang kebetulan berbarengan dengan pemilihan presiden. Kemenangan tersebut diraih saat Timnas Indonesia menghadapi Qatar di pertandingan pertama Grup A. Kemenangan itu juga istimewa bagi Ponario Astaman, pemain yang kala itu membela Juku Eja, mencetak 1 gol lewat tendangan geledek dari luar kotak penalti yang membuat Indonesia unggul 2-0 lebih dulu. Puji Tuhan, pasukan Ivan Kolev sanggup mempertahankan keunggulan. Namun ya, setelahnya balik lagi ke setelan pabrik. Kemenangan di laga pertama tak ada artinya setelah di laga kedua Indonesia keok 5-0 atas Cina. Penderitaan Indonesia bertambah dengan kekalahan telak 3-1 atas Bahrain. Indonesia memang tidak lolos ke fase gugur, tapi minimal finish di peringkat ketiga, lebih baik dari 2 edisi sebelumnya. Tahun 2007, Indonesia menggelar Piala Asia di rumahnya sendiri. Mengusung tagline, "Ini rumah kita", Indonesia menatap Piala Asia dengan keyakinan penuh. Di hadapan 60.000 pasang mata di GBK, Timnas Indonesia membuktikan harapan itu bukan lagi semu. Mereka menghajar Bahrain lewat gol Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Keyakinan makin menjadi karena Indonesia belum akan menghadapi Korea Selatan di laga berikutnya. Menghadapi Arab Saudi setelah Bahrain, peluang meraih poin terbuka. Apalagi Eli Aiboy sukses menyamakan kedudukan. Namun di penghujung laga, Arab Saudi berhasil mencuri gol sekaligus kemenangan. Indonesia kalah. Di laga terakhir pun pasukan Ivan Kolev harus mengakui keunggulan Korea Selatan. Kendati gagal lagi ke fase gugur, tapi edisi 2007 terbilang lebih baik dari sebelumnya. Karena kala itu Indonesia hanya kebobolan 4 gol saja. Loh, itu kan dulu. Ya, memang tidak bisa jadi patokan. Apalagi kini Piala Asia sudah berganti format. Jika dulu hanya 12 tim, kini 24. Selain itu, mulai tahun 2019, tim yang akan lolos ke fase gugur bukan hanya juara dan peringkat kedua grup, melainkan 4 peringkat ketiga terbaik. Indonesia diuntungkan dengan format itu. Terlebih dalam 2 edisi terakhir bermain di Piala Asia, Indonesia sanggup finish di peringkat ketiga. Jadi andai tidak bisa menjadi juara grup maupun runner-up, tim Garuda bisa mengejar peringkat 3 terbaik. Harapannya gitu, tapi menurut analisis harian Kompas, peluang Indonesia lolos ke 16 besar kecil, jika tidak menyebutnya mustahil. Mengapa? Pertama, peringkat FIFA. Dalam 3 edisi terakhir, negara berperingkat terendah acap kali tidak lolos 16 besar. Tahun 2011 ada India yang menempati peringkat 133 FIFA, jadi terendah di Piala Asia, dan tidak lolos. Palestina dan Turkmenistan yang menjadi tim dengan peringkat terendah di Piala Asia 2015 dan 2019 juga tidak lolos. Saat lolos ke Piala Asia 2023, Indonesia ada di peringkat 149 dan terendah dari seluruh tim. Mengacu edisi sebelumnya, maka peluang Indonesia lolos 16 besar adalah 0%. Selain itu, hanya sedikit tim di luar 100 besar FIFA bisa lolos ke fase gugur Piala Asia. Pada tahun 2019 misalnya, saat untuk pertama kalinya format 16 besar dipakai dan 4 tim peringkat 3 terbaik lolos. Tim di luar 100 besar FIFA yang lolos ke 16 besar saat itu hanya 5 tim. Qatar, Vietnam, Thailand, Bahrain, dan Yordania. Artinya hanya memenuhi 21% saja dari kuota 16 besar. Jika persentase itu dibagi rata dengan 6 tim di luar 100 besar yang lolos ke Piala Asia 2023, maka peluang masing-masing tim lolos 16 besar cuma 3,5%. Tim-tim itu adalah India, Tajikistan, Thailand, Malaysia, Hong Kong, dan Indonesia. Pengalaman juga akan menentukan. Indonesia yang absen di edisi sebelumnya bisa dibilang buta persaingan Piala Asia. Selain itu, jika berkaca pada edisi sebelumnya, 13 tim yang lolos ke 16 besar adalah tim-tim yang konsisten tampil di putaran final Piala Asia. Hanya Thailand,
Kirgistan dan Vietnam yang tidak lolos pada 2015, tapi lolos fase grup di edisi 2019. Tahun ini hanya ada 4 tim yang lolos ke putaran final setelah absen di edisi sebelumnya. Malaysia, Hong Kong, Tajikistan, dan Indonesia. Merujuk performa tim yang inkonsisten di Piala Asia 2019, hanya akan ada 1 tim dari tim-tim tadi yang akan lolos ke 16 besar. Dengan variabel itu, peluang tim Garuda lolos fase gugur hanya di kisaran 9%, persentase yang amat sedikit. Tapi tiada mengapa, walau bagaimana itu modal timnas Indonesia. Siapa tahu, meski bukan 100 besar FIFA, Indonesia bisa mengejutkan dengan bukan hanya lolos ke 16 besar, tapi mengulangi kesuksesan Qatar. Ingat kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.